Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini saya akan presentasikan tentang perbandingan hukum dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dan Myanmar. Latar belakang. Bangsa Indonesia memiliki pengalaman buruk tentang historis yang panjang terkait dengan kejadian penularan penyakit secara meluas di masa lalu, seperti penyakit kolera, pes, influenza. Kolera yang pertama kali ditemukan pada dekade kedua abad ke-19 di Arab Saudi, mewabah ke Indonesia melalui aktivitas pengiriman jemaah haji dengan kapal. Demikian pula penyakit pes disebabkan tikus yang terbawa oleh impor beras dari luar, dan influenza sebagai konsekuensi dari peningkatan aktivitas perdagangan maritim Hindia Belanda dengan Eropa, mewabah pada dekade awal abad ke-20. Begitu pula bangsa Myanmar atau yang kita kenal adalah Burma, yang dikenal dengan negara julukan negeri pagoda emas, yang terbesar di Asia Tenggara bahkan dunia, yang dihadapkan dengan gejolak perang etnis antara etnis sipil dan militer hingga kini belum ada habis-habisnya. Juga disebabkan penyakit pes atau penyakit tikus yang mewabah ke Indonesia melalui impor beras dari Myanmar ke Indonesia. Dewasa ini terhitung mulai 31 Desember tahun 2019 sampai dengan pertengahan Juni tahun 2020, bahkan waktunya sampai akhir tahun 2020. Masyarakat Indonesia dan Myanmar atau Burma mengalami penderitaan berkepanjangan disebabkan oleh kemunculan satu jenis penyakit menular baru yang disebut dengan coronavirus 2019. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Setidaknya ada dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti MERS dan SARS. Coronavirus disease tahun 2019 atau yang kita kenal adalah COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Karakter virus corona sangat berbeda dengan jenis penyakit epidemi lainnya seperti kolera, pes, influenza, flu burung, dan lain-lain. COVID-19 ini sangat menyiksa manusia pada saat ini. Jika dia sudah menjangkiti orang, bukan hanya orang atau warga atau pasien yang terinfeksi corona yang diisolasi oleh pemerintah, tetapi seluruh warga masyarakat akan turut diisolasi, baik warga yang sakit maupun warga yang sehat. Tempat karantina di rumah sakit bagi yang sudah terinfeksi, sementara yang sehat akan dikarantina di rumah masing-masing secara mandiri. Isolasi mandiri dilakukan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona meluas ke masyarakat. Namun pandemi COVID-19 membuat hampir semua orang di dunia kalang kabut menghadapinya. Persoalan menjadi sangat serius karena yang dihadapi adalah ketidakpastian baru. Pandemi COVID-19 menjadi disturbs sehingga kita perlu mengenali, mengatasi, dan mencegahnya agar ketidakpastian ini segera berakhir. Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona menyebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkaian kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya misalnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, dan lain-lain, termasuk di dalamnya adalah surat keputusan dan surat yang berasal dari pemerintah.
Pandemi COVID-19 merupakan salah satu pandemi dalam sejarah kontemporer. Di tengah globalisasi yang makin dalam dan masifnya perkembangan teknologi informasi, pandemi ini menghadirkan tantangan yang lebih besar dan kompleks. Kajian yang muncul sesaat setelah COVID-19 dinyatakan muncul adalah dampaknya terhadap ekonomi, politik, global, dan domestik. Jika pandemi sebelumnya menular melalui perantara binatang atau interaksi khusus antara manusia, COVID-19 memiliki karakteristik yang menular langsung antar manusia. Pemerintah di banyak negara dihadapkan pada situasi membingungkan saat wabah COVID-19 muncul. Mereka dipaksa mengambil langkah-langkah strategis guna menangani dan merespon keadaan pandemi. Masing-masing negara menunjukkan kesiapan yang berbeda-beda. Pandemi COVID-19 juga telah menunjukkan baik buruknya tata kelola dan kebijakan pemerintah suatu negara. Pada awalnya pemerintah Indonesia menunjukkan kegagapan dan terjebak dalam penyangkalan atas tingkat urgensi maupun dampak COVID-19 sebelum akhir mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menangani pandemi secara lebih sistematis. Angka kasus positif COVID-19 yang semakin meningkat serta pelayanan kesehatan pandemi membuat pemerintah mengambil kebijakan yang cenderung bersifat trial and error yang berdampak pada keberlangsungan kehidupan warga negaranya. Berbagai pendekatan menghadapi pandemi COVID-19 tidak terlepas dari pengaruh sistem politik, kultur, dan gaya pemimpin negara masing-masing. Keberlangsungan sistem politik mana yang paling relevan dan berhasil menangani krisis demi berhadapan hidup manusia. Ilmuwan politik kembali menggulirkan perdebatan mengenai tipe rejim otoriter di Myanmar dan demokratis di Indonesia. Demokratis versus otoriter dan juga pilihan kebijakan pemerintah mana yang efektif. Lockdown versus bukan lockdown. Baik Indonesia maupun Myanmar adalah negara yang berada di Asia Tenggara yang mempunyai sistem politik yang berbeda. Keduanya tidak memiliki persamaan secara demografis dan historis yang membuat civil society dan proses demokratisasi di antara keduanya memiliki perbedaan. Salah satunya adalah bermunculannya fenomena uncivil society atau civil society yang sakit. Hal ini dilandasi misalnya dengan bermunculan kelompok dan membawa politik identitas tertentu dengan menggunakan kampanye kekerasan dalam gerakannya. Tulisan artikel ini mencoba membandingkan sejauh mana efektivitas tata kelola pandemi COVID-19 di dua negara, yaitu Indonesia dan Myanmar. Sebagai negara yang sama-sama terkena dampak COVID-19, Myanmar memberlakukan lockdown total sebagai pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sedangkan Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal adalah PSBB selama 3 bulan, mulai dari pertengahan bulan Maret sampai Juni tahun 2020. Menurut laporan Knowledge Group yang mulai dimuat di laman Forbes, Indonesia masuk kategori 20 negara dengan tingkat safety serangan virus paling rendah dengan risiko penularan paling tinggi. Dalam hal safety yang diukur dengan aspek kebijakan berkaitan dengan garansi efisiensi, government management efisiensi, dan monitoring efisiensi emergency. Indonesia berada dalam 5 negara
dengan tingkat keamanan terbawah bersama India, Sri Lanka, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Sebagai negara dengan populasi terbanyak nomor 4 di dunia, baik Myanmar maupun Indonesia berhadapan dengan persoalan besar saat WHO menetapkan status coronavirus disease atau COVID-19 sebagai pandemi penyakit yang sudah menginfeksi lebih dari 110 negara ini disikapi dengan respon yang berbeda. Beragam pilihan sikap tersebut dinilai berhasil jika mampu menahan laju penyebaran dan rendahnya angka kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Kontrol pemerintah dan kebijakan yang responsif tersebut bukan hanya menyoal pengendalian angka fatalitas, namun juga keberlangsungan hidup warganya secara umum dengan melihat pengalaman Myanmar atau Birma yang memiliki restriksi total atau lockdown. Lalu Indonesia dengan pembatasan sosial berskala besar. Tulisan ini bermaksud melihat efektivitas pilihan yang diambil oleh keduanya. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan oleh para pemangku kebijakan paling berperan dalam menekan laju penyebaran COVID. Tujuan utama tulisan ini adalah sebagai studi awal respon negara terhadap penanganan COVID-19 dari perspektif efektivitas kebijakan. Artikel ini selanjutnya akan memetakan pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Myanmar atau Birma untuk mengelola pandemi serta membandingkan efektivitas keberhasilan di antara kebijakan lockdown dan PSBB. Berikutnya, rumusan masalah yang akan dijawab adalah bagaimana Indonesia dan Myanmar atau Birma mengelola krisis pandemi. Sejauh apa keberhasilan kebijakan lockdown di Myanmar atau Birma dengan PSBB di Indonesia mengatasi krisis pandemi? Dasar hukum. Dasar hukum yang saya ambil adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 25 menyatakan setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan. Dan yang kedua saya ambil adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28H ayat 1, menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Rumusan masalah. Rumusan masalah ini saya ambil bagaimana perbandingan hukum dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dan Myanmar. Dan yang kedua, bagaimana pengaturan praktik hukum di Indonesia bila dibandingkan dengan hukum Myanmar. Metode penelitian. Rancangan penelitian digunakan oleh penulis adalah studi perbandingan atau comparative study atau actual comparative study. Jenis tulisan ini mengacu pada bentuk penelitian deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan mendasar mengenai fenomena yang tengah diamati. Metode deskriptif analisis digunakan atas alasan data dan informasi yang dihimpun menumpukan perhatian pada fenomena atau masalah aktual maupun peristiwa yang mengikuti pasca implementasi kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan COVID-19, reaksi masyarakat terhadap pandemi, serta dampak yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan pemerintah Indonesia dan Myanmar tersebut. Bukan hanya dampak kesehatan masyarakat, tetapi juga dampak sosial, psikologi, ekonomi, hingga aspek keagamaan masyarakat kedua negara. Pembahasan pandemi yang menggoncang dunia. Bermula dari kota Wuhan sejak 31 Desember tahun 2019, World Health Organization telah melaporkan adanya penyakit baru bernama virus corona di Wuhan, China. Dalam waktu singkat, virus varian baru yang kemudian diidentifikasi sebagai SARS
SARS-CoV-2 menjadi bencana yang mewabah di seluruh negara di Eropa. Sampai Februari tahun 2020, Indonesia dan Myanmar masih tidak ada laporan kasus orang terinfeksi virus corona. Respon negara dalam menghadapi pandemi COVID-19 beragam. Suatu negara dikatakan tanggap dalam penanganan pandemi apabila terdapat kepemimpinan yang kuat yang direspon solid oleh rakyatnya. Kesiapsiagaan suatu negara juga ditentukan dari seberapa mampu menekan laju penyebaran, tingkat fatalitas, kemampuan menangani pasien terinfeksi, serta dilihat dari kapasitas mobilisasi dan mengelola sumber daya secara tepat untuk menangani krisis beserta dampaknya. Kebijakan yang bersifat komprehensif juga mencakup keseluruhan siklus situasi krisis, mulai tanggap darurat, penanganan dampak sosial ekonomi. Untuk menanggulangi perkembangan virus tersebut, berbagai cara ditempuh oleh negara agar dapat menjamin keberlangsungan hidup warga negaranya. Penanganan COVID-19 dan dampaknya membutuhkan kapasitas sumber daya yang sangat besar. Di beberapa negara bisa disaksikan pengerahan sumber daya yang luar biasa besar, baik untuk menangani wabah maupun untuk menyelamatkan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan berbagai bentuk subsidi ekonomi dan jaring pengamanan sosial. Gerak cepat yang dilakukan oleh tiap negara dalam merespon COVID-19 sangat menentukan bukan hanya laju angka perkembangan COVID-19, tapi juga gerak roda perekonomian warga negaranya. Sebagaimana halnya dengan negara-negara lain yang terdampak, Indonesia melakukan berbagai upaya agar penyebaran virus bisa ditekan semaksimal mungkin. Luasnya wilayah Indonesia dengan jumlah populasi yang tidak sedikit membuat pemerintah Indonesia secara bertahap memperlakukan pembatasan aktivitas serta penutupan akses wilayah. Pilihan berseberangan dilakukan oleh Myanmar atau Burma yang secara mendadak melakukan restriksi total dari penguasa militer. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara. Begitu pula dengan Myanmar atau Burma sebagai peringkat tergejolak kemanusiaan di bawah Asia Tenggara. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran dari pihak WHO yang menilai jika kedua negara tersebut dapat menjadi epicenter baru. Senior Advisor on Gender and Youth to the World Health Organization, Dia Saminarsi, mengatakan jika kedua negara ini tidak dapat mengontrol epidemi, maka kawasan Asia Tenggara menjadi epicenter di dunia, menggeser Amerika dan Eropa. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah masing-masing negara dalam memformulasikan kebijakan yang dibuat. Selain itu, pengelolaan epidemi COVID-19 menghadapi tantangan karena mobilitas manusia masa kini yang sangat tinggi. COVID-19 juga berkembang ketika populisme, kepemimpinan politik nasionalis dan sikap anti-sains semakin meluas dalam politik domestik banyak negara. Situasi di mana seharusnya pemerintah mengambil kebijakan nasional yang sifatnya jangka panjang tergantikan oleh langkah politik dan kebijakan berorientasi popularitas jangka pendek dan berorientasi kepentingan untuk memperkokoh kekuasaan. Karakter pandemi ini dijadikan mengorbankan esensi penanganan krisis yang yaitu kemanusiaan. Meskipun pemerintah menyatakan komitmennya untuk menangani pandemi COVID-19, militer Myanmar yang juga dikenal sebagai Tatmadaw terus melakukan serangan di banyak daerah dari 7 negara minoritas seperti negara bagian Rakhine dan Chin serta Karen. Kelompok perang etnis dan militer telah berlangsung sejak tahun 1945 sebagai perang sipil terpanjang di dunia dengan
lebih dari 2.000 etnis yang selalu dihadapkan serangan dan perang yang diprakarsai militer. Pada tanggal 29 April tahun 2021, utusan PBB yang pergi ke Myanmar, Yang Hee Lee, mengeluarkan surat pernyataan yang pedas, menyerukan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di negara bagian Rakhine dan Chin. Sementara dunia diduduki oleh pandemi COVID-19. Seruan untuk perdamaian pada tanggal 2 April tahun 2021, 18 duta besar asing untuk Myanmar juga menyerukan diakhirnya konflik bersenjata antara militer dan kelompok bersenjata etnik, menyerukan kedua belah pihak untuk fokus pada melindungi masyarakat yang paling rentan dari dampak dahsyatnya COVID-19. Pada bulan April tahun 2021, pemerintah mengumumkan komitmen Komite COVID-19 dengan kelompok-kelompok bersenjata etnis untuk bersama-sama meredam penyebaran pandemi COVID-19, dan anggota komite diharapkan untuk berbagi informasi tentang langkah mereka masing-masing. Namun menurut pandemi COVID-19 tidak mungkin mengubah keadaan konflik di setiap wilayah. Walaupun mereka mengatakan mereka lebih takut pada militer daripada COVID-19. Sementara jutaan dolar bantuan internasional telah dikirim ke pemerintah Myanmar. Kelompok etnis yang biasanya memelihara infrastruktur kesehatan dan pendidikan mereka sendiri khawatir bahwa bantuan berpusat terhadap COVID-19 tidak akan mencukupinya. Pada tanggal 20 April tahun 2021, Bank Dunia menyetujui kredit 50 juta dolar Amerika Serikat untuk bantuan COVID-19 di negara Myanmar. Pemerintah Myanmar juga telah mengalokasikan anggaran 2,4 miliar KAD Myanmar, setara 17 juta dolar Amerika Serikat, untuk tindakan pencegahan COVID-19 di kamp-kamp pengungsi, dan jutaan dolar lainnya telah dikirim oleh donor swasta, LSM, dan organisasi bantuan internasional. Selain itu, sebagian kelompok etnis mereka mendidik dan menerapkan langkah-langkah mereka sendiri untuk mengekang penyebaran COVID-19 dengan mengisolasi mereka sendiri. Indonesia tidak menggunakan langkah lockdown. Negara dengan mayoritas beragama Islam ini berani mengambil langkah untuk mengunci negaranya dalam beberapa tahapan. Negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara ini tidak menerapkan kebijakan lockdown, meskipun kasus COVID-19 nasional telah menembus angka 779.548 kasus sampai dengan Selasa tanggal 5 bulan 1 tahun 2021. Selain itu, kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia juga telah menembus angka 23.119 kasus. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras dan bekerja mati-matian agar 3T dan 3M betul-betul dilakukan di lapangan. Kepala negara juga menyoroti hasil survei pemerintah yang menunjukkan bahwa motivasi disiplin terhadap protokol kesehatan masyarakat berkurang. Beliau meminta kepada para gubernur agar menggencarkan kembali masalah yang berkaitan disiplin protokol kesehatan, karena tadi surveinya memang di disiplin kesehatan ini menurun. Kegagapan Indonesia hadapi krisis pandemi COVID-19. Ketika kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020, secara global kasus terkonfirmasi sudah mencapai 88.948 kasus. Kasus pertama terkonfirmasinya COVID-19 di Indonesia dilaporkan WHO pada Situation Report 2, di mana Indonesia tercatat bersama 5 negara lainnya, yaitu Armenia, Chechnya, Republik Dominika, Luxembourg, dan Islandia. Situasi krisis yang datang tiba-tiba memicu kepanikan semua pihak, baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta masyarakat biasa. Dalam kondisi seperti itu, pengambil kebijakan dituntut untuk membuat kebijakan yang dapat mereduksi potensi konflik akibat situasi krisis. Seminggu setelah kasus pertama terkonfirmasi dan kasus semakin melonjak, berbagai pihak mulai menggaungkan suara untuk melakukan lockdown.
seperti yang sudah dicontohkan oleh negara lain seperti Tiongkok. Namun seruan lockdown ini tidak membuat pemerintah bergeming. Berbagai pelanggaran masih terjadi dan ditemukan selama penerapan PSBB. Misalnya saja, keramaian masih ditemukan di jalan-jalan utama sebagian daerah atau wilayah hingga sepekan sejak PSBB diberlakukan. Pengendara sepeda motor masih banyak yang tidak menggunakan masker dan berboncengan. Begitu juga dengan para pedagang yang menawarkan dagangannya. Tercatat selama penerapan periode pertama penerapan PSBB di Indonesia, Polda Metro Jaya mencatat ada 32.300 kendaraan yang melanggar aturan. Jika merunut kronologi awal respon pemerintah terhadap pandemi COVID-19, maka ada 4 faktor penyebab kegagalan kebijakan PSBB pemerintah Indonesia, yakni: pertama, lemahnya respon awal penanganan COVID-19. Hal tersebut bisa dilihat dari respon santai yang ditunjukkan oleh pejabat hingga menimbulkan sengkarut koordinasi di antara instansi pusat dan daerah. Krisis komunikasi yang terjadi mengakibatkan penanganan COVID-19 di berbagai daerah tidak transparan dan tidak terpadu. Kondisi tersebut terlihat dari berbagai penelitian yang menunjukkan distrust yang ditunjukkan oleh publik kepada pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Indef menyebutkan bahwa hampir sebesar 66,3% sentimen negatif tertuju bukan hanya kepada pemerintah secara kolektif, tetapi kepada pemerintah, presiden, dan menteri kesehatan. Atau hasil survei yang dilakukan oleh Cheng, orang yang menyebutkan 69,3% dengan larangan jika pemerintah jangan menyepelekan masalah COVID-19 di awal. Padahal kepercayaan dari masyarakat dapat dijadikan modal dalam membangun komunikasi yang partisipatif, yaitu komunikasi yang dilandaskan pada basis sains. Kedua, penegakan hukum yang belum optimal. Masyarakat banyak melanggar aturan dengan berbagai alasan. Pemberlakuan sanksi yang diterapkan masih banyak yang bersifat sanksi sosial dan belum diterapkan secara maksimal. Pemberlakuan sebuah aturan yang tanpa dibarengi oleh pengawasan dan pengawalan ketat, maka tidak akan menimbulkan efek jerah bagi para pelanggarnya. Meskipun tataran hukum telah diterbitkan berbagai produk yang mengatur secara detail terkait kebijakan penanggulangan dan penanganan COVID-19, namun masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang dibiarkan begitu saja. Hal yang menjadi dilematis tentu mengingat pemberlakuan hukuman akan menjadi kontraproduktif jika ditindak dengan hukuman pidana. Ketiga, partisipasi warga masyarakat yang rendah. Partisipasi adalah faktor penentu efektivitas sebuah kebijakan. Budaya politik partisipan menjadi individu mampu berperilaku menjadi diri dan dengan atau tanpa pengawasan dari aparat. Kesadaran yang tinggi dan partisipasi sukarela adalah bagian terpenting dari penanganan COVID-19 selain strategi lainnya. Hal tersebut diakui oleh Presiden Korea Selatan dan ditegaskan kembali oleh Kim Chang-beom selaku Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia. Menurutnya, selain melakukan strategi tes, trace and treat, lacak, uji, dan obat, kesadaran warga menjadi hal yang penting karena di Korea Selatan setiap warga dituntut untuk patuh mengikuti aturan jaga jarak, disiplin melakukan pencegahan pribadi, dan selalu mengikuti informasi. Proses pencegahan efektif dan isolasi mandiri tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi self-diagnosis dan aplikasi self-quarantine. Keempat, masifnya perkembangan berita hoax terkait COVID-19
di tengah masyarakat. Beredar masif jika COVID-19 adalah konspirasi yang dibuat segelintir pihak demi keuntungan golongan tertentu. Lalu, lalang di informasi tersebut disebabkan oleh kemudahan akses teknologi di mana sebaran informasi mudah diakses oleh pengguna tanpa ada filtrasi. Kementerian Komunikasi dan Informasi menemukan sebanyak 1028 isu hoax yang tersebar di berbagai platform digital. Hoax hadir dalam berbagai macam narasi pemberitaan berkaitan penyebab, gejala penyebaran hingga penyembuhan COVID-19. Hoax tentang teori konspirasi corona semakin beredar di media sosial dan menjadi pesan berantai sehingga dampak bagi perilaku masyarakat. Sikap abai dalam menjaga protokol kesehatan membuat angka COVID-19 di Indonesia terus menanjak naik. Informasi terkait corona seharusnya berasal dari satu pintu yang terintegrasi sehingga tidak menimbulkan kesimpang siuran di tengah masyarakat. Adapun sejauh ini penindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap beredarnya isu corona masih berada dalam tindakan kuratif dengan mengajak perusahaan platform digital untuk melakukan takedown terhadap sebaran hoax. Eskalasi kasus COVID-19 masih terus terjadi di mana-mana. Hal ini menjadi tanda bahwa kebijakan pemerintah belum ditanggapi secara serius oleh segenap komponen masyarakat. Informasi simpang siur tentang COVID-19 serta kegagalan memutus rantai persebaran menyebabkan tidak terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Untuk menyelesaikan masalah yang bersifat national threat, harus ada keputusan yang tepat dan tegas. Perbandingan pola interaksi masyarakat sebelum dan setelah COVID-19. Pola interaksi warga masyarakat sebelum pandemi COVID-19. Interaksi antar warga masyarakat dilakukan secara langsung, face to face. Interaksi antara warga masyarakat dilakukan secara bebas dan terbuka di ruang publik. Kegiatan sosial, bisnis, budaya, pendidikan, keagamaan, dan olahraga di dalam bentuk kerumunan diperbolehkan dan tidak dibatasi jumlahnya. Sistem pembelajaran pendidikan secara tatap muka di dalam ruang kelas. Mobilitas penduduk tinggi, semua kegiatan dilakukan di luar rumah dan penetrasi internet kurang. Kemudian, pola interaksi warga masyarakat setelah pandemi COVID-19. Interaksi antara warga masyarakat dilakukan secara tidak langsung menggunakan media teknologi informasi. Interaksi antara warga masyarakat dilakukan secara tertutup dan terbatas atau di rumah. Kegiatan sosial, bisnis, budaya, pendidikan, keagamaan, dan olahraga dalam bentuk kerumunan dilarang dan lain atau dibolehkan dalam jumlah sedikit. Sistem pembelajaran pendidikan secara online atau daring. Mobilitas penduduk rendah, semua kegiatan dilakukan di dalam rumah atau yang kita kenal work atau study from home. Penetrasi internet sangat tinggi. Kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Berbagai kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus corona agar tidak menyebarkan luas di dalam masyarakat yang tengah diimplementasi selama masa penularan wabah COVID-19 adalah sebagai berikut. Kebijakan berdiam diri di rumah, the stay at home. Kebijakan pembatasan sosial, the social distancing. Kebijakan pembatasan physical distancing. Kebijakan penggunaan alat pelindung atau masker. Kebijakan menjaga kebersihan diri, cuci tangan. Kebijakan bekerja dan belajar di rumah, work or study from home. Kebijakan menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar hingga berakhir. Kebijakan pemberlakuan kebijakan atau new normal. Tabel perbandingan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Indonesia dan Myanmar. Pertama kita lihat adalah jenis penanganan antara Indonesia dan Myanmar. Kasus pertama konfirmasi. Indonesia tanggal 2 bulan 3 tahun 2020. Jumlah kasus sembuh. Jumlah kasus pertama
88.214 kasus. Itu data yang kita ambil tanggal 20 bulan 7 tahun 2020. Myanmar, kasus pertama konfirmasi tanggal 19 bulan 4 tahun 2020 sampai dengan tanggal 1 bulan 4 tahun 2021. Total kasus 143.000 kasus. Kemudian sembuh. Indonesia pada data yang diambil tanggal 20 bulan 4 tahun 2001 berjumlah 1.468.142 orang. Untuk Myanmar sembuh 132.000 orang. Yang meninggal untuk Indonesia total yang meninggal 43.770 orang. Data yang diambil adalah tanggal 20 bulan 4 tahun 2021. Sedangkan Myanmar yang meninggal adalah 3.206 orang. Metode yang dipakai Indonesia adalah pembatasan sosial, sedangkan Myanmar yang dipakai metodenya adalah lockdown. COVID-19 lebih awal dikonfirmasi di Indonesia dengan jumlah testing yang lebih tinggi dibandingkan Myanmar. Kedua negara ini mengalami kendala yang sama, yakni rendahnya anggaran kesehatan. Implikasinya adalah baik Indonesia maupun Myanmar memiliki fatalitas kesehatan yang terbatas jika dibandingkan dengan rasio jumlah populasi penduduk. Meskipun begitu, jumlah testing di Indonesia kalah jauh atau besar dengan yang sudah dilakukan oleh Myanmar. Catatan etis dan militer hingga tulisan ini diturunkan. Myanmar menjadi negara dengan kasus konfirmasi COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Kesimpulan, Indonesia mengambil langkah PSBB yang dalam perjalanannya mengalami penyesuaian durasi untuk berbagai daerah. Sejumlah pelanggaran yang diakibatkan oleh rendahnya kesadaran warga masih sering ditemukan. Meskipun berhasil menekan sementara laju penyebaran COVID PSBB dinilai tidak cukup efektif. Tantangan serupa dialami oleh Indonesia yang sama-sama memiliki populasi penduduk terbesar dengan jumlah penduduk 271.349.899 jiwa. Data yang diambil pada tanggal 24 bulan 1 tahun 2021 di dunia. Myanmar memiliki pengunci negara per penduduk dengan jumlah penduduk 54.409.800 jiwa tersebut. Meskipun mampu menekan laju angka COVID untuk sementara, pemberlakuan karantina wilayah secara mendadak dan minim persiapan telah menimbulkan krisis kemanusiaan. Keputusan penguncian wilayah tersebut terimbas keras pada rakyat minoritas di Myanmar. Kepemimpinan yang kuat dalam situasi krisis yang sangat dibutuhkan untuk memberikan arah penanganan krisis yang jelas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem yang dikembangkan untuk melewati masa krisis. Dalam situasi krisis, tidak semua pemimpin publik bisa menunjukkan kepemimpinan memadai yang berakibatkan pada tergerusnya legitimasi kepemimpinan, bahkan bisa menyebabkan krisis kepercayaan terhadap sistem. Pengalaman Indonesia dan Myanmar di awal mewabahnya COVID-19 menunjukkan salah satu beban terberat adalah politisasi pandemi di antara aktor-aktor kunci pemerintahan. Gagalnya sinergi dan koordinasi antar elemen dalam merespon ancaman pandemi COVID-19 akan dibayar mahal dengan krisis kemanusiaan yang mendalam.
Rekomendasi dan referensi dalam artikel maupun paper ini bahwa memastikan tersedianya dukungan teknis perbandingan hukum penanganan COVID-19 pandemi, Presiden dan Satgas COVID-19 untuk membentuk tim perumus panduan dan pelaksana teknis yang melibatkan asosiasi profesi, tenaga profesional yang bekerja di lapangan, pelaku usaha dan masyarakat sipil untuk memastikan upaya penanganan sampai di akar rumput. Demikian presentasi saya tentang perbandingan hukum dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dan Myanmar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.